Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sahabat Quran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kembali Abu Azam dapat menyapa teman-teman semuanya, sobat Al-Quran tentunya yang berbahagia ya. Masya Allah, di kesempatan sore hari ini, Alhamdulillah kami dipertemukan dengan Al-Fas ya. Ya, jadi beliau adalah kelahiran dari Lumajang, Jawa Timur ya. Subhanallah, dalam usia 19 tahun sudah eksis bisa menghafal Al-Quran. Baik teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Al-Fas. Insya Allah jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu nih dengan Al-Fas. Kita akan tanya langsung kepada beliau bagaimana kiprah beliau dalam menghafal Al-Quran hingga bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz. Baik, kita akan menyapa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Al-Fas. Waalaikumsalam. Iya. Jadi di sini saya manggilnya apa nih? Biasa dipanggil Abang, Mas atau apa? Kalau orang Jawa sih Mas. Mas saja ya. Subhanallah. Mas Al-Fas ini asli Lumajang, Jawa Timur ya? Iya. Mungkin bisa sedikit bercerita tentang pengalamannya? Ya, silakan. Mau menghafal ya. Iya. Jadi dulu mungkin dari awal belajar ngaji dah. Iya, silakan. Jadi dulu tuh kayak belajar ngaji tuh baru bisa ngaji kelas 1 SD. Berarti kurang lebih umur 6. Nah, itu belajar ngajinya gara-gara pas Ramadan tuh biasanya orang tua kan kalau yang bisa khatam kasih apa gitu imbalan kan, uang hanya. Nah dari situ mulai belajar ngaji kelas 1 udah bisa sampai baru kelas 5 pengen ngafal Al-Quran. Ngafalnya masih otodidak sih waktu itu. Pas kelas 5 udah bagus amat juga, ada bawaan dari kecil. Terus kelas 5 ngafal mandiri surah Al-Mulk itu 3 bulan. Misalnya satu hari 3 ayat itu pun kurang konsisten tiap harinya. Kelas 5 bisa udah hafal Al-Mulk. Kelas 6 nambah surat Al-Qalam sama Al-Qalam sama surat Al-Haqqah kelas 6. Baru kelas 7 masuk pesantren, kelas 1 SMP baru masuk pesantren, mulai menghafal yang agak berat lagi. Pas selesai kelas 7 itu dapat 8 juz kurang lebih. Selesai kelas 7 baru di kelas 8 nya dapat berapa ya, 12 juz kurang lebih. Udah sama yang tadi 12 juz. Kelas 9 nya cuma nambah 3 juz, jadi dapat 15 juz. Terus lanjut di pesantren yang sama di tingkat SMA itu dapat di kelas 10 dapat kurang lebih akhir kelas 10 atau awal kelas 11 sih baru selesai 30 juznya. Di antara awal kelas 10 atau akhir kelas 10 atau awal kelas 11. Tapi kurang lebih di awal kelas 11 itu selesai. Cuman habis di situ kayak gak ada yang kepegang hafalannya, kayak hilang semua gitu kan, gak ada yang dimurojaah. Soalnya di sana emang sistemnya cuma hafalan setor murojaah juga setor-setoran biasa. Misalnya hafalannya satu hari satu halaman, murojaahnya mungkin satu hari cuma 1 lembar, itu pun gak tiap hari, cuma Senin sampai Jumat. Sabtunya kita sibuk pramuka, hari Ahadnya baru libur. Nah setelah itu SMA kelar, murojaahnya juga kayak setoran ulang gitu, kayak program awal. Jadi setoran lagi dari awal. Setelah lulus SMA baru pikiran pengen menguatin hafalan. Jadi dapat koneksi di Usmani, dapat ya channel di Usmani. Baru di Usmani awal-awal di Usmani kan rata-rata ngaji dulu 10 juz ya hari. Habis itu baru ngafal. Nah dari pesantren sebelumnya udah punya bekal itu berapa juz yang lumayan kuat lah, langsung diujiin di Usmani awal-awal. Terus langsung menghafal. Biasa satu hari itu kalau dirata-ratain
sama lubang-lubangnya lah, sama baris-barisnya tuh mungkin 3 sampai 4 halaman satu hari. Murojaahnya normal biasa 3 juz per hari. Gitu. Baru selesai menghafalnya di bulan Rajab tanggal 4 hari Jumat di tahun 1443 Hijriah kemarin. Itu sih sekilas pengalaman menghafalnya. Masya Allah ya, luar biasa. Baik, Alfaz ketika hadir ke Jakarta kan katakanlah sudah membawa hafalan 30 juz dari daerah begitu ya. Waktu itu ada mungkin semacam penyesuaiankah ketika hadir di Usmani? Mengingat Usmani kan selama ini diakui oleh masyarakat bahwa punya standar yang cukup kuat. Artinya mungkin ada penyesuaian tahsin atau mungkin tajwid. Nah, waktu itu apa yang Alfaz rasakan ketika tahu-tahu ketika hadir di Usmani harus ada penyesuaian standar? Kalau di Usmani sih emang yang dari dulu udah orang tahu sih tahsinnya sih itu lumayan berat tahsin. Terus sama murojaahnya juga, karena kan di pesantren sebelumnya tuh cuma murojaah setoran biasa satu lembar tuh. Cuma lebih banyak dikit lah daripada setoran ziyadah. Nah di Usmani kita di program dari Ustaz tuh 5 satu hari 3 juz, itu lumayan berat sih sebenarnya. Buat istiqomahnya lumayan berat, cuman kalau awal-awal mungkin karena semangat masih enak. Cuman jaga istiqomahnya tuh 3 juz lumayan susah, apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba mendadak ada kegiatan kayak camping gitu kan, atau ada pelatihan, itu ngambil sela-sela waktunya buat dapat 3 juz itu susah, malah kadang sehari cuma dapat satu juz doang. Nah pelafalan tadi yang bekal tuh cuma dikit sih, nggak banyak banget. Cuman yang juz-juz lainnya baru kan ngafal ulang dari awal dari nol gitu, kayak nggak kebayang gitu. Menghafal ulang itu. Subhanallah ya. Ada semacam teman ta'ahi mungkin di sana atau melalui langsung Ustadz Pandu. Ketika katakanlah tadi ditarget seharinya 3 juz begitu ya. Itu apakah ketika awal-awal hadir itu ada perasaan mungkin jenuh atau mungkin pengkondisian karena di daerah, mungkin ketika hadir di Jakarta itu suasananya pun tentunya berbeda ya. Ada nggak kendala-kendala ketika berjalan itu, mungkin perasaan-perasaan takut, cemas, atau mungkin justru semangatnya meningkat? Awal-awal sih ya, jenuh sih itu normal sih buat hampir semua orang. Cuman kalau anak pribadi udah pengen pulang awal-awal. Masya Allah ya. Baru pertama kali merantau kan. Iya. Sebelumnya di pesantren dekat rumah, baru kali ini langsung merantau. Jadi kayak kaget aja gitu, kayak ini bukan di rumah lagi sekarang. Kayak di rumah tuh udah biasa aja ya, ngaji aja nunggu disuruh, tapi kalau di sini kan udah harus mandiri. Jadi harus ada sama kebutuhan pribadi, hafalannya gimana. Sama awal ya gitu. Tapi cuman ada kakak yang memang fokus banget sama Al-Quran, jadi sering disemangatin gitu buat Al-Quran, berfokus ke Al-Quran. Kadang tiap pekan anak sendiri minta ditesin itu tahsinnya udah kayak gimana gitu sama kakak. Dan motivasi memang sudah terbangun ketika dari daerah ya, sebelum hadir ke Jakarta, artinya punya motivasi tersendiri barangkali. Iya, udah punya motivasi sendiri. Motivasi ya. Iya. Baik, selain mungkin dari diri sendiri, apakah dari tingkat keluarga juga mendukung? Dari keluarga sih Basicnya memang basic penghafal Al-Quran ya, orang tua? enggak sih, enggak semua orang tua. Kalau Abi dulu tuh lulusan UGM, cuman jurusannya syariah UGM. Kalau Umi kuliah nggak kelar, soalnya udah nikah duluan. Oh, Masya Allah. Jadi ada orang umum sih. Jadi basic boleh dikatakan dari orang tua itu sebenarnya umum gitu ya? Umum, cuman pas udah berkeluarga gitu, baru kayaknya mulai tarbiyah gitu. Oh, Masya Allah. Sebelum basic-basic umumnya umum. Ada target-target ke depan mungkin yang akan diproyeksikan oleh Alfaz setelah mungkin menyelesaikan hafalan Al-Quran mungkin dari Usmani? Ada rencana nggak mungkin mengambil sanad, Al-Jazari begitu? Kalau target sih yang pasti harus diambil, harus kayak dari pribadi memang harus banget harus diambil itu sanad sih. Sanad ya? Iya. Masya Allah. Selain target sanad, ada keinginan untuk kuliah?
kuliah ya pasti ya pengen yang berhubungan sama Al-Quran dan mungkin ilmu Al-Quran, tafsir atau yang semacamnya gitu. Yang intinya berhubungan sama Al-Quran biar bisa dikuatin lagi. Masya Allah ya. Ada mungkin tantangan tersendiri, kesan dan pesan ketika Alfaz mondok di Bogor? Mungkin kejutan atau bisa jadi ya kenangan-kenangan yang cukup berarti, kesulitan atau mungkin apa nih buat pesen-pesen kritik saran nih buat manajemen dan juga buat teman-teman yang nanti akan mondok di sana. Nah kalau itu sih emang susah banget ya, apalagi pas kita males tuh, itu kayak pengennya ke bawah aja terus males. Tapi kalau udah males tuh emang harus dibawa buat ngaji aja sih, meskipun lihat, meskipun nggak ngaji, meskipun nggak kayak kemarin yang murojaah, yang penting sama Al-Quran aja dulu. Soalnya kalau kita nggak gitu, misalnya kita bareng sama temen, itu biasanya kebawa ngobrol. Nah kalau udah ngobrol, mau dapat minimal 5 menit aja deh, itu udah mau ngapa-ngapain males, mau makan, mau habis makan, mau cuci tangan tuh udah males kalau udah ngobrol sama temen. Jadi kalau bisa, kalau emang pengen fokus menghafal, yang di pikiran tuh jangan pikiran macam-macam dah. Kalau udah pengen sama Al-Quran, yang dipikirin Al-Quran aja terus. Nah, habis makan nih udah langsung ngaji, atau habis mandi ada selang waktu buat sebelum sholat maghrib, mungkin mandi sore itu langsung ngaji buat nunggu sholat gitu. Jadi kalau nunggu ngobrol sama temen, nunggu waktu sholat, ngobrol sama teman kan waktu kosong, bukan lagi jadwal halaqah. Nah itu buat ngaji aja, soalnya kalau nggak gitu target tuh seperti kan bukan kebutuhan, target tuh cuma sebentar target bacanya doang, bukan kebutuhan lagi. Kalau dibawa sama suasana yang ada, jadi harus bikin suasana buat hati sendiri. Artinya memang waktu untuk Al-Quran itu sudah disiapkan sedemikian rupa ya. Artinya di Al-Quran itu sendiri tidak bisa diduakan gitu ya, boleh dikatakan demikian. Ya karena memang kalau emang mau fokus Al-Quran tuh pikiran harus sama Al-Quran. Mau pas waktu longgar tuh sama waktu sempit itu pikiran Al-Quran terus. Kalau waktu sempit mungkin bisa lah kita, waktu kosong nggak ada nih, kita masih bisa mikirin Al-Quran. Tapi kalau udah waktu longgar banget, waktu Al-Quran seperti aja dah, sisanya buat ngapain gitu. Nah itu yang susah, kita tuh harus kalau bisa waktu yang kosong tuh emang full buat Al-Quran, karena emang tujuan utamanya itu. Masya Allah. Ada amalan-amalan tertentu mungkin dari Alfaz dalam menjaga hafalan ini, selain mungkin murojaah dan mengkondisikan tadi lingkungan ya, misalkan dengan murojaah di tengah malam, mungkin dengan ta'ahi dengan kawan-kawan, atau mungkin tadi sistem dengan mengajukan ujian kepada ustadz yang bersangkutan. Mungkin ada strategi khusus dari Alfaz dalam menjaga ya. Tentunya setiap orang, setiap para hufaz itu kan berbeda nih. Tapi yang dari Alfaz sendiri selama ini tadi dikatakan di bulan Rajab ini selesai ya, Masya Allah. Itu tentunya punya visi misi mungkin dari awal ketika hadir, saya harus selesai dalam sekian bulan, ada target minimalis, ada target maksimalis, ada mungkin target yang realistis. Nah, yang diterapkan oleh Mas Alfaz apa kira-kira? Yang penting itu di manajemen waktu sih, yang paling penting. Jadi kita harus murojaah jam berapa sampai jam berapa, terus muziyadah itu jam berapa sampai jam berapa. Istirahat itu juga harus dikoordinir, jadi maksimal tuh istirahat itu berapa jam dalam satu hari. Misalnya kan malam mungkin jam 9 sampai jam 3, katakanlah 6 jam. Terus Bailullah mungkin setengah jam atau 1 jam. Nah itu harus dikoordinir benar-benar. Kalau kita lebih dari itu, nah itu merusak waktu kita buat Al-Quran. Jadi yang paling penting di manajemen waktunya sih. Subhanallah ya. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pertanyaan ya, sebagai closing statement mungkin dari kami. Ada surat-surat tertentu nggak yang mungkin menurut Alfaz ini terbilang mungkin susah atau mungkin justru sangat mudah sehingga menjadi berkesan dalam proses menghafal? Atau semuanya dari 30 juz 114 surat dialami sama? Kalau pas yang susah ya? Iya, menurut Alfaz surat yang susah ya, yang mungkin perlu mungkin waktu khusus, mengulangnya mungkin perlu strategi khusus. Yang kalau dari ada sih yang susah sama ada yang berkesan enak banget gitu.
Jadi kalau yang susah tuh waktu menghafal saya pribadi itu di sekitaran di 9, di 10, di 11 itu lumayan susah pas menghafalnya. Pas terus di juz itu antara 21 ya. Juz 23, juz 22, sama juz 24 itu dah. Sama juz 25 sih, 25 cuma bagiannya khilaf doang. Itu yang hitungannya buat anak pribadi lumayan susah. Cuman yang berkesan banget tuh kayak enak banget gitu pas dihafal sih surat Yusuf sih. Surat Yusuf ya. Iya, soalnya isinya kayak udah 90% lebih tuh, 95% lah katakanlah itu udah full cerita. Jadi karena punya basic bahasa Arab dikit-dikit aja lihat arti itu, wih ini enak banget surat Yusuf, soalnya ceritanya nyambung terus itu. Menikmati ya. Iya, paling enak. Masya Allah. Iya, subhanallah. Oke, baik Mas Alfas ya, subhanallah masih muda, kemudian dari daerah datang ke Jakarta. Alhamdulillah dengan izin Allah, qadarullah ya, cita-citanya tercapai, bisa menyelesaikan hafalan dan mudah-mudahan ke depan ya bisa melanjutkan studi yang lebih baik lagi karena masih muda, masih banyak peluang. Kemudian tadi juga punya harapan ya, punya cita-cita untuk mengejar setelah ini adalah Al-Jazari, mengejar sanad, dan tentunya peluang nanti untuk kuliah ke jenjang yang lebih tinggi ini terbuka luas ya. Subhanallah Alfas. Oke, mungkin sedikit oleh-oleh nih dari Alfas, kita ingin ya mendapatkan bacaan barangkali dari Alfas yang mungkin sangat berkesan atau mungkin setidaknya ini bisa menguatkan teman-teman untuk mencintai, belajar, menghafal dan juga mengajarkan Al-Quran. Silakan dari Mas Alfas, kami mohonkan oleh-oleh buat kami mentasbihkan surat yang mungkin paling spesial. Ya, surat ayat boleh. Kenapa? Ayat. Ayat boleh. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya, subhanallah ya. Demikian tasmik singkat dari Mas Alfas ya. Tadi kalau boleh tahu surat apa Mas Alfas? Fatir. Surat Fatir. Fatir ya, subhanallah. Nah ini ya teman-teman, subhanallah ya, kita telah mendengar bersama wawancara kami dengan Mas Alfas. Masih muda, insya Allah masih banyak peluang. Dan tentunya tadi subhanallah ya, kiprah beliau dari daerah tentunya mengawali proses belajar Al-Quran itu dengan proses yang cukup panjang karena setidaknya dari sekolah juga memang sudah dimulai begitu ya. Dan tentunya ini menjadi motivasi buat kita teman-teman semuanya yang memang program PDHQ ini adalah dihadirkan oleh manajemen Usmani. Kita diperuntukkan oleh yayasan, jadi untuk putra-putri daerah dari seluruh Indonesia dengan program beasiswa ya, mudah-mudahan menjadi bekal para dai dan daiyah ke daerah-daerah nanti untuk senantiasa mengajarkan Al-Quran Al-Karim ya. Baik, terima kasih atas waktunya buat Mas Alfas ya. Salam ukhuwah dari kami tentunya dan sukses selalu tentunya. Baik, demikian dari kanal kami Azam TV Puja Kusuma, Abu Azam mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.